wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel ATPH Skenda. Hari ini kita akan berdiskusi mengulas tentang tanaman sayuran, yaitu khususnya di sub kegiatan penanaman. Sebagaimana kita ketahui, untuk budidaya tanaman sayuran itu diawali dengan proses-proses yang panjang. Di antaranya salah satu prosesnya adalah penanaman. Untuk penanaman ini itu ada dua macam. Satu adalah penanaman langsung atau direct planting. Yang kedua adalah penanaman tidak langsung, yaitu indirect planting. Apa itu direct planting? Direct planting atau penanaman langsung yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah tabela, tanam benih langsung. Contohnya seperti ini. Jadi ada beberapa komoditas yang memang tidak perlu disemai dulu berkenaan dengan kecepatan panen dan pertumbuhannya dengan kualitas umur. Jadi antara umur dan kualitas panenan itu sangat menentukan. Artinya ketika kita semai dulu dan ketika kita pindah tanam, kualitas panenan kurang baik, maka bisa tanaman tersebut atau tanaman sayuran tersebut itu ditanam langsung tabela. Contohnya adalah yang di depan ini. Ini adalah salah satu bedengan metode penanaman tanaman sayuran dengan direct planting atau tanam langsung. Ini adalah sistem tabela. Bisa dilihat ini sudah ada pertumbuhannya. Ini dia ditanam langsung. Jadi pertama dibikin bedengan secara halus lembut, tanahnya gembur. Kemudian tanam di bedengan tersebut ditanam tanaman yang akan kita budidayakan. Ini adalah komoditas cesim. Cesim ini kita lakukan tabur langsung atau tanam benih langsung atau direct planting dengan jarak tanam dengan metode larik seperti ini. Ada metode tugal ataupun sebar sembarang. Tapi kesulitan jika kita melakukan metode sebar itu akan kesulitan dalam pemanenan, kualitas panen dan lain sebagainya. Jika memakai larik ini ada yang namanya jarak tanam dan kemudahan dalam pemanennya pun bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalkan ini sudah siap panen, maka ini dengan gampangnya kita melakukan proses pemanenan ataupun pemeliharaan yang lain. Nah, itu adalah contoh dari direct planting. Selain cesim, ada juga kangkung. Ya, direct planting biji langsung disebai, ditebar di bedengan dengan konsep larik seperti itu. Yang selanjutnya adalah penanaman indirect planting atau penanaman tidak langsung dengan terlebih dahulu cikal bakal tumbuhan selanjutnya itu dilakukan dulu proses yang namanya persemaian. Bisa dilihat di sini. Jadi untuk proses penanaman tidak langsung itu kita dengan melakukan proses penyemaian terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini, ini ada beberapa komoditas yang disemai dulu. Biasanya komoditas yang disemai ini adalah komoditas yang memiliki umur lebih panjang dibandingkan yang tadi. Karena memang untuk komoditas yang disemai ini memiliki kemungkinan yang besar ya. Pertama memang dia ketika awal pertumbuhan berkecambahan dia memiliki kerentanan yang luar biasa dan perlu dipelihara dengan baik. Biasanya ada proses dulu sebelum disemai, bisa pelakuan benih melalui mekanis, kimia ataupun fisis. Bisa kita lihat, nah ketika sudah disemai seperti ini tumbuh, kemudian kita akan yang namanya pindah tanam. Pindah tanam itu ke lapangan ataupun ke polybag itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan bibit atau cikal bakal tanaman yang akan kita tanam. Pertama kriteria yang kita lihat adalah dari umur. Untuk penanaman indirect planting ini atau penanaman tidak langsung kita semai dulu. Nah ketika kita semai yang sudah berupa bibit, nah kita perlu memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut ya untuk keberhasilan kita dalam budidaya tanaman. Karena ketika kita gagal menyemai sama juga kita gagal membudidayakan, gagal memilih cikal bakal tanaman yang akan kita budidayakan. Pertama, kategori yang pertama adalah umur atau usia. Usia bibit itu sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan ketika kita pindah tanam. Pertama, biasanya umur setelah semai itu maksimal itu dia ada di 3 minggu sebenarnya. Yang kedua adalah
ciri dari jumlah daun. Jumlah daun itu minimal 3 sampai dengan 5 helai ya, yang siap pindah tanam. Kemudian yang selanjutnya batang tegak lurus. Batang tegak lurus, tidak condong ataupun tidak ada yang patah. Yang selanjutnya dia bebas dari hama dan penyakit. Nah, ini sangat penting. Jadi kita seringkali memindahkan bibit yang sudah terjangkit penyakit. Ketika kita pindah tanam, nah ini yang menjadi hal yang kita harus benar-benar teliti, karena dengan membawa vektor penyakit atau bibit yang awalnya itu sudah sakit, ketika dipindahkan dia bisa menjadi penyebab penyebaran penyakit yang ada pada bibit tersebut. Biasanya pada bibit itu ada yang namanya layu bakteri ya, atau layu pada semayan. Oke. Sebelum dipindah tanam, kita harus melakukan proses yang namanya penyiraman terlebih dahulu pada bakal bibit yang akan kita pindah tanam. Pause. Setelah bibit disiram sebelum dipindah tanamkan, kenapa? Ini supaya nanti bibit tidak mengalami stres saat pindah tanam. Selanjutnya, ketika kita akan menanam, yakinkan dulu posisi lubang tanam. Lubang tanam yakinkan harus sesuai dengan kedalaman akar yang kemungkinan terjadi di sini. Kenapa kedalaman akar dan lubang tanam harus sesuai? Karena bila mana nanti akar tidak tepat di bawah menempel dan akar mengapung di udara, tidak menempel ke udara, ini tanaman pertumbuhan tidak akan optimal. Dia tidak akan bertumbuh dengan baik, ya, dia akan cenderung kerdil seperti itu. Karena ada siklus dari perakaran yang untuk mencari makannya yang terhambat. Selanjutnya, ketika tanaman lubang tanam sudah siap, dalam mengambil bibit, terlebih dahulu yakinkan bahwa si medianya kokoh. Kemudian ini bibit, ini polybag ya. Ini jari tangan di sini menutup. Kemudian kita balikan perlahan seperti ini. Ya. Kemudian ini simpan, nanti jangan sampai plastik ini menjadi sampah di area penanaman. Kemudian setelah itu disimpan. Yakinkan bahwa yang perakaran paling ujung itu sudah menempel pada dasar lubang tanam. Selanjutnya ditutup samping kiri dan kanannya. Kemudian ini tidak perlu ditekan-tekan terlalu berlebih. Bila terlalu ditekan berlebih, apalagi pada saat di leher akarnya, ini bisa terluka dan patah. Nah, ini digemburkan. Perlu diperhatikan memang kelebihan dari menanam di polybag itu media kita bisa atur keremahan dan lain sebagainya, sehingga itu pun bisa menentukan tingkat pertumbuhan tanaman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kemudahan kita dalam menanam. Bila di lapangan memang kesulitannya itu adalah kondisi tanah yang akan kita tanam. Bila mana benar-benar kita tidak olah dengan baik, kita siram, yakinkan disiram dengan baik. Perlu diperhatikan untuk penanaman ini, baiknya itu kita tanam jika di lapangan pada saat hujan rintik-rintik seperti ini. Nah, yang kedua itu yang lebih baik kita tanam sore hari. Ini menghindari tingkat kesetresan yang tinggi. Demikian dari kami channel ATPH Skenda untuk bidang kegiatan penanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.